Hai halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Yuk kita lihat anak-anak yang sedang mengerjakan konsep matematika bilangan bulat. Nah, untuk awal penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, siswa itu diberikan sebuah cerita tentang seekor kodok atau seekor katak yang ingin melompat ke atas yang hasilnya 54. Siswa itu menjawab macam-macam ya. Nah, ini secara berkelompok dan ini adalah pembelajaran IKM, implementasi kurikulum merdeka. Jadi mereka merdeka untuk menentukan bilangan-bilangan sampai mencapai angka 54. Yang jelas 3 positif, 3 negatif. Siswa dijelaskan terlebih dahulu apa maksud dari LKPD. Ternyata siswa menjawabnya macam-macam. Nah, di sini mungkin untuk konsep awalnya. Jadi nanti siswa itu tahu positif, tahu negatif, tahu bilangan positif, tahu bilangan negatif, begitu. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, begini aja dulu. Tidak ada penjumlahan akad, tidak ada kata plus atau tidak ada pengurangan di sini. Skenarionya adalah naik ke atas, gimana caranya mencapai angka 54 dengan 3 bilangan positif dan 3 bilangan negatif. Seru banget karena setiap kelompok mereka berbeda-beda. Setiap kelompok mereka menentukan angkanya juga berbeda-beda ya. Yang jelas siswa ternyata awalnya mereka tidak tahu negatif itu apa katanya. Oh, positif itu apa? Nah, setelah dijelaskan ternyata oh begitu. Dan akhirnya mengarahnya kepada penjumlahan. Semua siswa ini berkelompok. Kemudian dipresentasikan di depan. Mereka mempresentasikan hasilnya dengan teman-temannya, dengan kelompoknya barengan. Nah, kenapa teman-teman yang lain yang di belakang itu tidak ikut memperhatikan? Karena siswa SMP itu sulit konsentrasi orangnya, ya. Jadi gini, ketika ada yang presentasi di depan, itu mobile, yang di belakang itu mobile, yang duduk itu mobile. Jadi akhirnya kita fokus saja dalam satu kelompok itu untuk mempresentasikannya. Karena sudah terbukti di LKPD 1 ketika siswa presentasi 4 orang ke depan, dia mempresentasikan hasilnya. Di belakang itu siswa-siswa yang duduk itu ada yang menjawab, ada yang tidak menjawab, ada yang membiarkan begitu saja, begitu ya. Nah, untuk LKPD berikutnya adalah langkah katak. Langkah katak itu harus nempel. Ibaratnya katak itu adalah makhluk hidup. Jadi kalau loncat itu menempel pada garis. Itu ditekankan pada siswa. Kemudian langkahnya, jika kedapatan positif berarti harus ke kanan. Kalau kedapatan negatif harus ke kiri, tapi di bawah garis. Kalau positif ke atas, di atas tapi di atas garis, tapi ke kanan. Nah, konsep ini mau diangkain mau tidak, ternyata siswa bisa menjawab. Ternyata siswa tidak bingung lagi dengan hasilnya gitu. Ini kan contoh misalkan 8 ditambah negatif 3. Ya, langkah pertama 8 kali aja. 8 kali loncatan, loncat 8 kali. Karena positif berarti di atas ke kanan. Kemudian jika ditambah negatif 3, nah berarti ke kiri tapi di bawah. Jadi syaratnya itu aja. Itu saja yang diingat oleh siswa. Ternyata siswa dimudahkan juga, terbukti pada halaman 24 buku IKM soal 7 nomor 1, 2, dan 3 mereka mengerjakan dengan baik dan banyak yang benar. Seperti itu. Menerangkan kepada siswa itu harus berulang-ulang. Berulang dan berulang. Sebelumnya, sebelum kerjakan secara berkelompok, kita terangkan. Ketika mereka presentasi, kita luruskan, kita benarkan,
kita ulang lagi, kita tanya lagi, langkahnya kemana? Kemudian positif apa negatif? Terus gimana? Nah, seperti itu pengajaran kepada siswa. Itu di depan teman-teman kelompoknya juga. Jadi salah satu dari kelompok itu mempresentasikan di depan teman-temannya. Ke-8 kelompok semuanya presentasi juga seperti itu, secara bergantian. Nah, setelah mendapatkan presentasi ke depan, mereka mengerjakan soal 7 halaman 24 nomor 1, 2, 3 di buku IKM. Iya, karena begitu mengumpulkan atau begitu siswa itu presentasi ke depan, itu terlihat siswa itu banyak yang masih mengambang loncatan kataknya. Akhirnya disuruh diulang, kemudian setelah yakin benar semua satu kelompok itu, baru diperbolehkan presentasi ke depan. Jadi syaratnya satu kelompok itu harus sudah mengerjakan yang di LKPD. Dan ini soalnya baru lagi, yang di papan tulis itu berbeda dengan yang di LKPD. Karena takutnya nyontek kan gitu ya. Jadi diberikan soal yang berbeda, hanya satu soal saja, dan mereka mengerjakan, langsung dipresentasikan, langsung dia bicara, langsung dia kerjakan. Dan kita gurunya tanya-tanya. Nah ini kan, nah contoh nih Dap, tuh kan masih ngambang barusan, masih ngambang. Nah kan harusnya nempel gitu. Masa ngambang kan gitu ya, masa ngambang loncatan katak harus nempel dong di garis. Nah ini harus ditekankan berkali-kali kepada siswa. Jadi siswa itu tidak cukup sekali gitu untuk bisa paham apa yang kita maksud. Nah itulah perjuangan seorang guru. Namun hal tersebut menjadikan seorang guru sebuah tantangan, bahwa ini memang harus dilaksanakan, bahwa inilah tugas guru, seperti itu. Dan mudah-mudahan ini adalah metode yang tepat untuk dapat siswa lebih mengerti tentang bilangan bulat. Ini jauh banget dari tahun-tahun sebelumnya, sebelum IKM. Setelah saya melaksanakan atau melihat workshop yang pernah saya dapat, ya yang jelas IKM itu membangkitkan siswa menjadi seorang yang kreatif, aktif, kemudian semuanya bisa diatasi dengan cara kolaborasi, kemudian bekerja sama dengan kelompoknya. Jadi tidak ada yang tertinggal antara satu dengan yang lainnya. Ketika di dalam satu kelompok itu mereka ada yang tidak bisa, dalam satu kelompok itu dimintakan tolong temannya untuk bisa mengajarkan kepada temannya bahwa inilah yang benar, kamu kan benar, tolong ajarkan temannya yang belum bisa. Seperti itu. Atau kita gurunya langsung turun tangan untuk mengajarkan langsung di bukunya. Seperti itu untuk pembelajaran bilangan bulat sebelum penjumlahan dan pengurangan. Ini adalah pembelajaran bilangan bulat pada garis bilangan. Seru. Dan siswa sepertinya sih menyukai dan aktif ya. Mudah-mudahan memang seperti itu, mudah-mudahan memang cocok ya. Banyak metode yang kita inginkan ya. Namun di sini kita masih secara umum. Masih secara umum karena kita belum mengetahui tentang gaya belajar siswa. Baru kemarin di-share tentang gaya belajar siswa. Nanti mungkin kelompoknya dilainkan lagi atau dirubah. Untuk minggu depan, untuk penjumlahan dan pengurangan itu kita akan rubah karena sehubungan dengan sudah dites diagnostik non-kognitif. Ternyata gaya belajar mereka berbeda-beda dan ini juga mempengaruhi kepada kelompok siswa belajar. Nah seperti itu mungkin
Mudah-mudahan nanti pada saat penjumlahan dan pengurangan siswa akan berkelompok dengan kelompoknya yang sekufu. Ketika gaya belajarnya seperti apa, mungkin kinestetik atau mungkin auditory dan sebagainya, kita satukan dengan yang sekufu. Ya, seperti itu pembelajaran matematika bilangan bulat untuk pertemuan pertama. Artinya untuk RPP atau modul ajar pertama, yang terdiri dari 3 kali pertemuan. Portofolio, siswa mengerjakan hasil dari mengurutkan benda-benda yang terkecil sampai terberat, terkecil sampai terpanjang. Nah, di sini kekurangannya adalah siswa mengerjakan di karton tapi tulisannya nggak jelas. Nah, saat siswa ini presentasi ternyata kurang diperhatikan oleh siswa yang lainnya. Entah kenapa gurunya beberapa kali untuk bisa menghimbau lagi, hei dengarkan, hei lihat apakah sama, apakah tidak. Nah, seperti itu. Bantuin. Dari nol kita ke kiri. Tok. Berapa langkah? 10. Napak. Nah, 1. Ngomong. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus Tambah 4. berarti dari 10. 2, 3, 4. Nah, terus apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-nya positif apa negatif? Kenapa negatif? Ada di kiri bawah.